Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Semuanya, matur sembah nuwun atas support dan dukungan panjenengan semuanya yang selama ini sudah mensupport channel Kang Pro. Tidak lupa dengan kerendahan hati saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Doa saya panjenengan semuanya diberi kesehatan, kelancaran, keberkahan, keberlimpahan dari Tuhan dan alam semesta. Untuk pembahasan kita kali ini adalah cara jitu melunasi hutang dan hidup dengan keberlimpahan. Mungkin teman-teman semuanya sering mendengar teknik-teknik, cara-cara, entah itu dengan meditasi atau dengan apapun, dengan amalan atau mantra atau pesugihan atau gimana pun di luar-luar sana, tentang konsep melunasi hutang ataupun hidup berlimpahan. Di sini saya ingin membahas semua itu dengan secara real. Kita tidak usah goib-goib, kita tidak usah membahas jin, bangsa goib atau yang lainnya. Kita bahas semua itu secara nyata, agar sesuai dengan apa yang kita kerjakan hidup di dunia nyata ini gitu. Jadi kita tidak usah muluk-muluk, kita tidak usah banyak teori, kita tidak usah memberi janji-janji yang kurang efisien apabila dilakukan oleh teman-teman semuanya. Hutang, semua orang mayoritas punya hutang. Besar kecil, berat ringan itu tergantung cara panjenengan sendiri-sendiri menyikapinya. Karena hakikatnya semua orang hidup itu punya hutang. Sebagai contoh, hutang budi kita kepada orang tua kita. Nah, di saat kita memiliki hutang yang banyak, ekonomi tidak stabil, kekurangan, kesulitan. Di sini saya akan berbagi cara-cara jitu buat panjenengan semuanya, agar panjenengan cepat melunasi hutang tersebut. Tapi kita pakai cara real. Kita pakai pola pikir kita yang jernih. Kita tidak usah pakai mantra, tidak usah pakai tetek bengek. Pakai satu tirakat. Tirakat apa yang harus kita lakukan di saat kita ingin melunasi hutang-hutang kita? Menahan. Apa yang kita tahan di sini? Pertama, menahan untuk tidak hutang kembali. Jadi di saat sampan punya hutang, jangan sampai gali lubang, tutup lubang hutang orang untuk melunasi ataupun membayar hutang lagi. Itu justru akan menenggelamkan panjenengan di dalam ruang hutang. Semakin dalam sebenarnya sampean itu. Itu harus panjenengan paham. Kedua, menahan segala keinginan. Jadi keinginan-keinginan yang tidak penting itu mohon sampean tahan.
Sampean fokus satu tujuan, melunasi hutang. Karena kalau kita mengikuti kemauan kita, tidak ada habisnya. Kita akan selalu kekurangan setiap harinya. Jadi satu, menahan untuk tidak hutang kembali. Dua, menahan keinginan-keinginan kita yang tidak penting. Tiga, memunculkan karya pada diri kita. Tidak ada orang diam itu hutang lunas. Nggak ada. Nggak ada pakai mantra hutang lunas, nggak ada. Nggak ada pakai amalan hutang lunas, nggak ada. Semua butuh perjuangan. Makanya munculkan karya panjenengan yang bisa menghasilkan dalam hidup panjenengan. Lah hasilnya, di saat sampean bisa menahan segala keinginan panjenengan, di situ sampean bisa untuk membayar hutang panjenengan sedikit demi sedikit. Dan saya jamin nanti akhirnya lunas. Pasti lunas. Jadi nggak ada diam hutang lunas, cara cepat membayar hutang, amalan membayar hutang, mantra membayar hutang, itu omong kosong. Hutang bisa lunas itu dibayar. Bukan karena amalan, bukan karena mantra, bukan karena diam, tapi harus bergerak, berkreativitas, berkarya. Dan bisa menahan segala keinginan yang tidak penting. Pasti terbayarkan hutang itu. Dan kuncinya satu, jangan hutang lagi hanya untuk membayar hutang. Kok sampean bisa cerita Kang Troyo? Karena saya pernah punya hutang gitu. Hidup saya itu bukan tidak punya hutang, karena saya pernah punya hutang. Dan semangatlah dengan usahamu. Sekecil apapun, seberapapun hasilnya, tekuni, jalani. Karena sesuatu yang kecil itu akan menjadi sesuatu yang besar pada hidup panjenengan. Agar apa? Agar panjenengan penuh dengan kemakmuran dan kecukupan. Jadi cara membayar hutang adalah dibayar. Karena setiap hutang pasti ada perjanjiannya. Perjanjian apa? Cara membayarnya, cara mengembalikannya, waktu pengembaliannya pasti ada. Gak bisa kita hanya cukup meditasi, diam, afirmasi, duduk merenung, nggak ada. Pakai amalan, pakai mantra, pakai jin, pakai setan, nggak ada. Jin setan tuh nggak bisa bayar hutang. Yang bayar hutang kita adalah diri kita sendiri. Dari apa? Dari usaha kita. Makanya jangan sampai sampean itu dibodohi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di saat sampean kondisi terpuruk malah dibodohi. Susah nanti. Makanya spiritual itu harus cerdas, harus cerdik. Harus bisa memahami segala kondisi yang sampean alami. Jangan mudah terpengaruh oleh omongan-omongan yang malah justru nanti menjerumuskan panjenengan semua. Namanya hutang itu lunasnya dibayar. Biar Tuhan yang bayar Kang Troyo. Tuhan tuh ndak hutang kok. Sampean yang hutang, yuk sampean yang bayar. Jangan melimpahkan tanggung jawab sampean ke yang lainnya. Sampean berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Itu cara membayar hutang. Lah cara hidup berkelimpahan agar rezeki kita tidak sendat, agar rezeki kita selalu mengalir, agar rezeki kita itu terbuka dari
segala penjuru arah mata angin. Bagaimana Kang Tro? Mindset yang selama ini sampai gunakan, kalau nggak kerja nggak makan, kalau nggak kerja nggak hidup, kalau nggak kerja nggak bisa ini, nggak bisa itu hilangkan. Ganti mindset itu. Selama saya berkarya, selama saya masih hidup, selama saya masih bisa berusaha, saya tidak akan kekurangan dalam hidup saya. Kenapa kok seperti itu? Dengan seperti itu sampai membuka semua pintu-pintu rezeki yang ada di sekeliling panjenengan, tidak hanya satu arah kerja. Yang namanya kerja itu sampai mau mati-matian kayak apa, mau kerasnya kayak apa, hasilnya sudah ditentukan setiap hari ini sekian. Tapi kalau usaha, kalau karya itu yang menentukan panjenengan sendiri. Kalau kerja ditentukan oleh bos sampean. Sekeras apapun sampean mau cepet-cepet kayak mau apa, sudah ditentukan. Jadi nggak ada. Pernapasan melunasi hutang, amalan melunasi hutang, mantra melunasi hutang, meditasi melunasi hutang, cara-cara tetap harus pakai usaha. Ingin berlimpahan, sampai juga harus bisa keluar dari metal blok panjenengan sendiri. Karena yang sampai yakini selama ini kalau nggak kerja nggak makan. Banyak ke orang tidur aja makan. Kalau sampai punya uang, kenapa uang sampai yang kerja aja, sampai tidur aja, uangnya biar yang bekerja. Kalau sampai pengen enak lagi, sampai punya anak buah sampai yang kerja, sampai tidur. Hasil, nggak harus kerja. Jadi apa? Kita bisa berkreativitas tinggi gitu loh. Kita bisa memunculkan ide-ide baru dalam hidup kita. Kalau dagangan pengen laris ya Mas ya. Olah nafasnya bagaimana Kang Tro? Enak, sebelum tidur, bangun tidur, tarik nafas. Tahan perut, ucapkan dalam pikiran, besok usaha saya laris. Keluarkan lewat hidung lagi. Bangun tidur juga gitu, tarik, tahan perut, keluarkan lewat hidung lagi. Ucapannya sama, tidak usah dirubah-rubah. Besok dagang saya laris. Tiap hari dilakukan, jangan hanya sekali. Kalau hanya sekali yuk, jangan berharap sampean. Sesuatu itu harus diulang-ulang. Betul. Percuma sampean melakukan pembelajaran sana sini, lunasi hutang, melakukan pernapasan, afirmasi, tetek bengek lah untuk melunasi hutang. Percuma sampean. Namanya hutang itu lunasnya dibayar. Tidak pakai afirmasi. Harus ada usaha. Tidak perlu meditasi. Yang penting sampean berusaha, punya karya pasti lunas. Kedua, sampean harus bisa menahan. Menahan keinginan sampean, mendahulukan kebutuhan sampean. Butuhnya apa? Bayar hutang dan makan. Untuk hidup. Ini real, nyata itu. Bisa dilakukan oleh siapapun. Jangan mudah percaya sebuah keilmuan apabila keilmuan itu sendiri susah sampean pahami. Sampai aja susah memahaminya kok mau melakukan. Orang yang melakukan itu sudah paham. Kalau belum paham sampai lakukan, sampai juga akan kebingungan dalam melakukan itu.
85 yang hadir, tambah sehat, tambah lancar rezekinya, panjang umurnya, diberi kemuliaan di alam semesta, dicukupi hidupnya, dimakmurkan hidupnya, dan selalu terwujud apa yang menjadi cita-cita panjenengan semuanya. Itu doa saya buat panjenengan semua. Sampai iya kan atau enggak itu urusan sampean. Yang penting saya doa untuk sampean. Kalau sampai enggak butuh, doa itu akan kembali ke saya sendiri. Yang berkenan monggo dibantu like, share sebanyak-banyak. Like-nya 1 kali aja, share-nya yang banyak. Karena apa? Banyak sekali, Mas. Yang datang ke saya itu orang usaha lagi jatuh-jatuhnya. Ekonomi lagi jatuh-jatuhnya. Hutang lagi banyak-banyaknya. Banyak sekali yang datang ke saya. Tetap yang saya tanya itu usahamu apa? Bukan saya bagi amalan terus nanti enggak bisa. Kalau amalan bisa melunaskan hutang, semua orang itu enggak punya hutang. Kalau mantra bisa melunaskan hutang, semua orang enggak punya hutang. Kalau meditasi bisa melunasi hutang, semua orang enggak punya hutang. Kalau dengan meditasi aja bisa mendapatkan mobil, semua orang itu cukup meditasi, mobil datang sendiri. Nggak ada. Semua harus punya karya. Meditasi adalah menggali diri untuk mewujudkan karya kita, mewujudkan penciptaan kita. Itu meditasi. Pernapasan untuk membangun energi diri kita. Itu yang harus sampai camkan dalam diri sampai. Jangan mudah terpengaruh. Saya sengaja membuat sebuah video adalah untuk memotivasi panjenengan semuanya. Saya tidak mau membawa jenengan ke ranah-ranah yang tidak penting. Saya ingin sampai sadar diri, tahu diri, mawas diri. Biar sampai sadar posisi sampai itu seperti apa. Dan apa yang menjadi tujuan hidup panjenengan semuanya. Itu spiritual panjenengan semuanya. Kalau kita belajar spiritual tapi tidak bisa merubah perjalanan hidup kita, percuma. Percuma. Sampai belajar spiritual kemana-mana tapi hidup sampai masih susah, percuma. Sampai jalan ke sana kemari, ke makam, ke tempat angker, ke tempat wingit-wingit tapi keluarga sampai masih susah, percuma. Berarti belum ada hasilnya dari perjalanan sampean. Belum ada hasilnya dari meditasi sampean. Karena meditasi itu mencari solusi. Meditasi itu mencari petunjuk. Meditasi itu mengkaji dirinya. Apa yang harus dia lakukan untuk hidupnya. Bukan yang lain-lain. Kalau meditasi hanya melihat cahaya, merasakan getaran, melihat sosoknya sendiri, tubuhnya keluar dari sendirinya, ada getaran. Itu bukan meditasi. Itu ngelamun sampai. Gak penting, itu gak ada gunanya dalam hidup sampean. Kalau sampean sudah tahu cahaya merah, putih, hijau, kuning, mau untuk apa? Istrimu kenyang dengan itu, cahaya-cahaya itu. Kalau kamu sudah punya kodam ini, itu untuk apa? Bisa membantu hidupmu. Bisa memenuhi kebutuhanmu. Gak ada gunanya. Kamu sudah bisa melihat sosok-sosok gaib untuk apa? Gak penting. Tapi di saat kamu meditasi, kamu merenung, kamu mengolah nafas, membangkitkan energi, dan bisa memunculkan karya pada hidupmu, di situ kamu nanti bisa merasakan hidupmu. Tanpa karya, apa yang mau kamu rasakan? Paling cuma ngelamun,
Tanpa karya kita itu hanya ngelamun. Ayo, amalan apa yang bisa melunasi hutang tanpa berusaha, tanpa bergerak, tanpa berkarya? Saya pengen juga menjalankan itu. Nggak ada. Ayo, meditasi apa yang bisa melunasi hutangnya? Tanpa bekerja, tanpa berusaha, tanpa berkarya. Saya pengen melakukan meditasi itu. Nggak ada, omong kosong itu. Mau sampean mau titisan raja, inilah mau titisan ratu kidul lah, mau titisan leluhur sampean kayak mau titisan siapa saja. Kalau punya hutang sampean harus membayar hutang itu baru lunas. Kalau tidak sampean bayar tidak akan lunas. Sampean juga harus berkarya, sampean harus berusaha, sampean harus memunculkan karya-karya panjenengan. Itu baru cara jitu untuk melunasi hutang-hutang panjenengan. Tanpa cara itu mustahil. Menunggu keajaiban. Keajaiban apa ya sampean tunggu? Sampean sendiri nggak mau ada keajaiban. Sampean nggak mau berusaha kok berharap apa itu keajaiban, kan ya lucu. Jangan mudah percaya. Kaji diri sampean, kaji hidup sampean, kaji renungkan perjalanan hidup sampean, apa yang salah, apa yang kurang, apa yang harus sampean wujudkan. Minimal apa yang sudah sampean lakukan dalam hidup sampean yang menimbulkan cerita ataupun sejarah pada diri sampean. Kalau belum ada, ayo dirubah perjalanannya. Sesakti sampean, seampuh-ampuhnya sampean, mau punya kodam apa saja, mau sakti kayak apa, mau menembus dimensi apa saja, tapi kalau hidup sampean masih kesusahan, anak istrimu masih kekurangan, kamu harusnya malu. Kamu mau mengaku keturunan inilah, titisan inilah, itulah, inilah. Kalau masih merugikan orang lain untuk kepentinganmu, itu juga lucu. Spiritual itu luas, bro. Bukan sekedar kesaktian. Sakti itu kalau saya tidak penting. Asal tahu caranya bisa sakti. Mantra nggak penting selama sampean punya keyakinan diri. Selama sampean punya keyakinan diri, niat tekad yang kuat, amalan mantra nggak penting. Munculkan karya panjenengan, lakukan sebaik mungkin apa yang ada di hadapan sampean, ciptakan karya-karya baru. Di situ sampean akan bisa keluar dari segala masalah dalam hidup panjenengan. Karena apa yang menimpamu adalah ulahmu sendiri, bukan ulah orang lain. Salam cerdas, salam rahayu, Sagung Dumadi.